Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali menjumpai Anda kembali dalam siaran Good News malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul yaitu Iman yang Bangkit. Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang Kristen mengalami yang namanya lemah iman, ya, karena pengaruh lingkungan, baik dalam keluarga, bahkan pergaulan atau komunitas mereka. Dan bukan hanya itu saja, tapi mereka mengalami berbagai persoalan hidup. Akibatnya perlahan demi perlahan mereka mulai undur dari Tuhan. Mereka mulai malas beribadah ke gereja. Mereka mulai meninggalkan persekutuan, bahkan hidupnya hanya terfokus kepada masalah yang sedang mereka hadapi. Kita mau koreksi iman percaya kita kepada Tuhan. Sejauh mana pengenalan kita yang benar tentang Tuhan itu? Ya. Apakah hari-hari ini kita diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran, bahkan keraguan akan penyertaan Tuhan? Jika kita masih mempertanyakan apakah Tuhan menjawab semua keinginan kita melalui doa-doa, saya katakan bahwa kita memiliki iman yang mati. Kenapa? Karena kita tidak menyadari bahwa Tuhan pelihara hidup kita. Tetapi kita hanya terfokus kepada keinginan yang kita panjatkan melalui doa, keinginan yang kita inginkan untuk Tuhan jawab, untuk Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita tidak mendapatkannya, kita menjadi marah, kita menjadi kecewa sama Tuhan. Ya, karena itu mari ubah konsep kita, ubah cara pandang kita, dan belajar untuk mengerjakan iman dengan tetap percaya bahwa Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik, jauh lebih dari apa yang sudah kita doakan. Karena itu malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya untuk memiliki iman yang bangkit. Yang pertama kita akan melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19, saya akan membacakan buat kita semua. Di situ dikatakan bahwa jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, yang pertama caranya untuk kita memiliki iman yang bangkit yaitu tidak fokus pada kekinian. Di ayat 19 tadi dikatakan bahwa jikalau kita hanya hidup ini saja, jikalau kita dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, artinya apa? Kalau kita hanya mempunyai iman bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan hidup kita saja, yaitu keinginan-keinginan kita, hal-hal duniawi kita. Alkitab katakan bahwa kita adalah orang-orang yang paling malang. Kenapa Bapak Ibu Alkitab mengatakan seperti itu? Ya, karena kita ini hidup bukan hanya di bumi saja. Ketika kita sudah mati, ya, akan ada kehidupan selanjutnya, yaitu hidup di dalam kekekalan. Sekarang kita koreksi diri kita. Apakah kita termasuk orang dalam golongan yang malang ini? Ya, kekinian dan mengikuti perkembangan itu baik Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak semua hal yang bersifat kekinian itu harus kita capai dan harus kita raih. Ya, sebab yang kekinian itu seperti hal-hal yang nampak ya, hal-hal yang kelihatan. Bahkan jangan sampai hal-hal yang nampak, hal-hal yang kelihatan ini menjadi satu faktor yang menjauhkan kita dengan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi jangan sampai kita hanya punya iman yang sifatnya hanya untuk yang terlihat saja. Ya, itu pasti akan binasa. Barang yang terlihat pun hanya bersifat sementara. Karena itu kemarin Minggu Ibu Gembala mengatakan jangan terlalu sibuk untuk mengejar kepentingan dunia sampai kita lupa untuk mempersiapkan hidup di dalam kekekalan. Karena itu yang pertama kita sama-sama belajar untuk memfokuskan iman kita, pandangan kita kepada yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan, Alkitab katakan itu adalah yang kekal. Yang kedua, kita akan sama-sama belajar, yaitu
memiliki pergaulan yang baik. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33, 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang kedua yaitu memiliki pergaulan yang baik. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu sedang terjadi situasi tentang adanya satu ajaran yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus beredar di kalangan jemaat Korintus. Dan kemudian mereka dengan gencar berusaha untuk mempengaruhi setiap jemaat yang ada di Korintus ini, sehingga banyak dari mereka yang kemudian terpengaruh. Kemudian muncullah Paulus. Paulus ini berusaha untuk mengingatkan dengan tegas agar mereka tidak terjebak dalam pengajaran yang salah itu. Ya. Mereka harus memperhatikan dengan benar bahwa pergaulan mereka itu ya harus benar-benar memperhatikan, jangan sampai terpengaruh. Bukan berarti Rasul Paulus di sini di ayat ini untuk melarang kita bergaul. Tapi di sini Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus waspada. Kita harus pandai dalam memilih pergaulan, dalam memilih teman. Begitu juga dengan kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara, perilaku kita harus mencerminkan kuasa kebangkitannya. Ya, bahkan dalam pergaulan kita sekalipun. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terjebak mengikuti arus. Bahkan kita masuk di dalamnya, ya. Kita hanyut di dalamnya menjadi rusak. Hidup kita tidak harus menjadi ekstrim, menjadi tampil beda dengan orang-orang yang lain sehingga orang lain tidak mau bergaul dengan kita. Kita boleh bergaul dengan orang lain, tapi ingat prinsipnya. Kita tetap hidup di dunia, tapi jangan sampai kita hidup seperti dunia. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 disitu dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu dikatakan dengan jelas. Kita hidup di dunia benar, tapi jangan sampai hidup kita sama seperti yang dunia lakukan. Kita harus berubah, ya. Karena itu perlunya untuk menjaga setiap perilaku kita terhadap sesama. Bahkan kita harus memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik dari orang-orang sekitar kita. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga, caranya untuk kita memiliki iman yang bangkit. Kita mau lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-34. 1 Korintus 15 ayat yang 34. Saya akan bacakan buat kita semua. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Poin yang ketiga yang akan saya bagikan yaitu adanya pertobatan. Bertobat berarti tidak melakukan kesalahan yang sama. Ibaratnya seperti seseorang, dia ini harus berbalik. Ya, bukan hanya sekedar berbalik, tapi dia harus maju ke langkah selanjutnya dan tidak menoleh ke belakang seperti itu. Ya, bahkan ada halnya ketika orang sudah bertobat, hidupnya masih terus gagal. Kenapa? Karena dia hanya sekedar bertobat doang, ya. Tapi dia tidak menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Malah sebaliknya, orang ini istilahnya dengan kata saya sudah bertobat, tapi dia malah menyuruh Tuhan, ya kasar katakan seperti itu, menyuruh Tuhan untuk Tuhan yang mengikuti kehendak dia, bukan kita yang mengikuti kehendak Tuhan, tapi Tuhan yang mengikuti kehendak dia. Ya, itu adalah hal yang keliru. Ya, kita sama-sama belajar bahwa bertobat itu berarti menurut, mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Artinya kita benar-benar mengenal siapa pribadi Tuhan. Ya, kita harus hidup bersekutu dengan Tuhan, sebab kedekatan dengan Tuhan membuat kita mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bagaimana caranya kita mengerti kehendak Tuhan? Baca Alkitab kita. Di situ banyak sekali apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang berfirman. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang
bersifat kebenaran kepada setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita mari bersama-sama belajar. Yuk bangkitkan kembali iman kita dengan cara kita tidak hidup lagi dalam kekinian, hal-hal yang bersifat sementara. Kita harus memikirkan kehidupan kekekalan. Kemudian yang kedua, kita belajar memiliki pergaulan yang baik. Kita mau cek bersama. Dan yang ketiga, ketika kita sudah berbalik arah, mari segera bertobat selagi masih ada kesempatan. Amin. Mari kita bersama-sama tutup renungan malam hari ini dengan doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kami boleh sama-sama mendengar, bahkan belajar kebenaran firman-Mu. Ajar setiap kami, mampukan setiap kami supaya kami boleh mengerti, bahkan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih. Mari latih setiap kami untuk kami boleh hidup melihat dengan hal-hal yang kekal. Kami belajar untuk memiliki pergaulan yang baik. Bahkan ketika kami salah Tuhan, kami mau segera bertobat meminta ampun kepadamu. Mampukan setiap kami untuk kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami, waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.